Oke, berjumpa lagi ya bersama EDT Arena. Di sini saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang masuk di channel saya berkenaan dengan Cobra M416 ya, Spring. Jadi banyak yang sudah upgrade tapi kok akurasinya belum bagus gitu ya. Atau ada yang bertanya juga apakah ini menggunakan hop up atau tidak, dan banyak yang meragukan akurasinya gitu ya. Nah, jadi pengalaman saya pribadi ya, The Cobra M416 ini memang di awal saya upgrade itu adalah bagian laras. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya tentang upgrade in-bar ya. Situ saya sudah jelaskan. Nah, apa sih yang belum saya jelaskan di video-video saya sebelumnya? Ya banyak sekali sebenarnya. Faktor akurasi itu sangat banyak sekali. Saya ingin merangkum beberapa yang mungkin hal yang penting yang mesti kalian ketahui ya tentang akurasi. Yang pertama adalah in-bar-nya itu sendiri. In-bar-nya itu sendiri harus menggunakan ID 6 mm ya, tidak boleh lebih, bahkan 0,05 pun tidak boleh lebih ya. Jadi harus real ID-nya 6 mm. Oke. Kalau saya pribadi ini menggunakan yang jenis tembaga ya, tembaga kuningan. Nah, panjang in-bar-nya itu 30 cm. Setelah itu di bagian ujung ini, ujung in-bar-nya ini kalian crowning ya. Ini juga penting karena keluaran angin ya, setelah kita menembak itu mempengaruhi laju BB ya. Jadi di ujung laras ini, di ujung in-bar-nya ini itu juga mempengaruhi akurasi. Semakin jelek ujungnya ini ya, kemungkinan BB juga bisa ngacak karena angin yang keluar itu tidak presisi ya. Jadi harus di crowning ya, di crowning dulu. Oke, setelah di crowning sudah bagus, lalu in-bar-nya juga, bagian dalam in-bar-nya ini harus dibersihkan ya, harus dibersihkan kotorannya, harus dibersihkan minyak-minyaknya, jangan sampai ada minyak dan kotoran. Nah, setelah itu apalagi yang harus di-upgrade atau harus dirubah? Nah, bagian body, karena body terbuat dari plastik, jadi tentunya tidak tahan hentakan atau getaran ya, tidak tahan. Nah, jadi hal yang harus kalian lakukan adalah di dalam body ini kalian kasih plastisin seperti kayak lilin yang bisa dibentuk. Kalian lapisi body bagian dalam ini dengan plastisin, terutama di bagian sini ya, terutama di bagian sini kalian lapisin, dan semuanya ya, full semuanya kalian lapisin. Di sini juga lapisin ya, kalian lapisin bagian ini juga. Apa fungsi dari plastisin? Ya, plastisin itu fungsinya untuk menahan hentakan ya, supaya tidak terlalu bergetar. Dia juga bisa meredam suara, juga untuk memperkuat body ya. Nah, selanjutnya jadi kalian potong juga per pistonnya ini kalian potong sehingga antara piston dengan chambernya itu nggak ada tekanannya. Jadi pas, pernya itu panjangnya tuh pas. Jadi ketika posisi normal seperti ini, pistonnya itu tidak menekan chamber. Paham maksud saya? Jadi antara panjang pernya itu ya, dalam keadaan normal dia tidak ada tekanan, sehingga tidak ada tekanan ya. Dipotong panjang pernya itu sehingga menyebabkan piston ini tidak ada tekanan terhadap chamber. Nah, bagaimana Bang kalau misalnya sudah dipotong, kan nanti powernya berkurang? Ya benar, berkurang, tapi akan lebih bagus jika kalian potong.
karena tidak hanya dia menyebabkan akurasinya jadi bagus, tapi juga bisa memperawet bagian bodinya itu sendiri, ya. Jadi dia awet, terus juga bisa sedikit menghilangkan hentakan yang berlebihan, karena hentakan itulah yang akan menyebabkan akurasi dari larasnya sendiri bisa ngaca, karena dia ada hentakan pistonnya itu sehingga membuat inner barrelnya ini bisa goyang, ya. Karena ini terbuat dari plastik. Beda hal kalau ini terbuat dari metal. Kalau terbuat dari metal, kalian menggunakan per yang panjangnya segimana pun nggak jadi masalah, ya, karena bodinya sudah kuat. Sedangkan kalau plastik tentunya tidak tahan getarannya. Inilah yang salah satu yang menyebabkan akurasinya jadi kurang bagus. Nah, selanjutnya setelah kalian upgrade yang itu, selanjutnya kalian lihat di bagian ini ada seperti mounting gitu ya, seperti mounting. Ini saya dapat dari bekas yang itu lah, bawaannya itu ya, teleskop bawaannya The Cobra. Terus saya potong bawahnya, terus saya ambil mountingnya. Nah, saya ambil mountingnya dulu. Jadi dipotong nanti ya pakai gergaji, kalian ambil mountingnya. Nah, fungsi dari mounting ini untuk mengganjal ya, istilahnya mengganjal antara wrist dengan bodinya ini ya. Diganjal supaya tidak mudah goyang, tidak mudah gerak. Ini perlu ya, mounting seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan mounting yang mungkin yang yang bisa kalian beli. Tapi kalau kalian nggak ada juga, kalian bisa memanfaatkan yang bekas ini ya. Kalian potong bagian bawahnya, terus kalian pasang di sini, bagian sini ya, pasang ya. Nah, ini juga mempengaruhi akurasi. Jadi semakin wristnya tidak goyang atau tidak bergerak, nah ini juga bisa mempengaruhi akurasi yang bagus ya. Oke. Nah, nanti saya akan coba ya untuk menembak sebuah sasaran yang agak jauh. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan menembak sasaran berupa daun ya. Nah, kalian bisa lihat tanda panah di situ, ada daun berwarna merah. Nah, di kamera memang tidak begitu kelihatan karena memang jaraknya sangat jauh ya. Nah, tembakan pertama meleset ya, agak ke bawah. Oke, tembakan kedua kena, dan ya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, tadi sudah kalian saksikan ya, dalam 2 kali tembakan sasaran target berupa daun berwarna merah kena ya. Untuk targetnya sendiri memang agak kurang kelihatan karena jaraknya sendiri itu kurang lebih 20 meter ya, agak jauh. Ini kamera saya sudah saya zoom full, tapi tetap tidak kelihatan ya. Jadi mohon dimaafkan ya kekurangan ini. Dan tembakan pertama tadi meleset ke bawah, dan tembakan kedua saya coba koreksi dan alhamdulillah kena ya. Dan memang sebelumnya saya menggunakan red dotnya itu di zeroing 5 meter ya. Jadi untuk sasaran di atas 5 meter agak ada penyesuaian sedikit ya. Tapi tadi cukup 2 kali tembakan saja ya. Saya pikir tadi bisa 3 kali 4 kali, ternyata bisa 2 kali tembakan saja ya. Dan ini tidak saya manipulasi, itu memang benar ya keadaannya seperti itu. Oke, segitu saja ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton channel saya.